Teknologi komunikasi berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan komunikasi. Secara umum, kata teknologi dapat diartikan sebagai entitas ataupun dapat merujuk pada suatu kumpulan teknik-teknik. Tetapi dalam konteks ini, teknologi diartikan sebagai suatu kondisi pengetahuan manusia yang berkaitan dengan cara memadukan berbagai sumber untuk menghasilkan produk atau jasa yang dikehendaki maupun untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sedangkan komunikasi diartikan sebagai alat penghubung atau interaksi. Teknologi komunikasi sendiri merupakan salah satu teknologi yang perkembangannya sangat pesat di Indonesia. Hal ini karena banyaknya produsen-produsen smartphone yang bermunculan di Indonesia. Nah, baik yang berasal asli dari Indonesia maupun dari luar negeri. Selain itu, tidak bisa dipungkiri jika apa saja yang kita lakukan selama ini adalah menggunakan bantuan teknologi komunikasi. Nah, hal ini menunjukkan begitu pentingnya teknologi komunikasi bagi kita. Lalu, apa saja manfaat teknologi komunikasi dalam pembelajaran? Nah, yang pertama adalah perpustakaan online. Perpustakaan yang terdapat di dunia maya. Dengan ini siswa tidak usah repot-repot lagi untuk pergi ke perpustakaan yang mungkin jaraknya jauh dari rumah. Siswa cukup mengakses melalui smartphone mereka sendiri. Kemudian bagi orang yang berstatus sebagai pelajar, fitur ini mungkin salah satu yang ditunggu-tunggu. Nah, karena dengan perpustakaan online ini, siswa bebas mencari buku yang dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya diskusi online. Bagi kita yang suka berpikir atau ingin mengeluarkan argumen, manfaat teknologi komunikasi yang ini tentu sangat cocok sekali. Ya, karena melalui diskusi online kita bisa bebas mengeluarkan pendapat. Kita dapat bertukar pengetahuan dan pendapat di sini. Kita juga bisa bertemu dengan orang-orang yang lokasinya jauh. Ya, misalnya saja dari luar daerah atau bahkan luar negeri. Nah, tentunya informasi-informasi yang mereka bawa akan membuat pengetahuan kita menjadi semakin luas dan cukup tajam. Nah, kemudian selanjutnya adalah berbagai hasil penelitian. Dengan mengakses fitur yang disediakan dari manfaat teknologi komunikasi ini, kita akan dimanjakan dengan hal-hal yang kita belum ketahui sebelumnya. Kita bisa melihat berbagai macam penelitian-penelitian yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Dengan merujuk pada suatu penelitian yang valid, kita bisa menyimpulkan suatu permasalahan dengan pandangan yang lebih objektif. Itulah beberapa ulasan mengenai manfaat teknologi komunikasi yang perlu kita ketahui. Salah satu bidang yang mendapatkan mengetahui manfaatnya kita bisa lebih teknologi komunikasi adalah bidang pendidikan, di mana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidik kepada peserta didik yang berisi informasi-informasi pendidikan. Nah, informasi yang memiliki unsur-unsur seperti pendidik sebagai sumber informasi, media sebagai sarana, kemudian penyajian ide, gagasan, dan materi pendidikan, serta peserta didik sebagai pembelajar tentunya. Dengan perkembangan ini juga mempengaruhi perubahan penyelenggaraan peserta pendidikan nasional di negara kita. Sehingga sudah sepatutnya pendidikan nasional dilaksanakan secara kondusif sebagai salah satu tuntutan zaman dengan segala perkembangannya. Dan kemudian membawa kita ke arah globalisasi yang menuntut kita untuk terus mengembangkan sumber daya manusia. Teknologi komunikasi merupakan
suatu hasil pemikiran dan hasil karya manusia yang diaplikasikan untuk menghubungkan proses komunikasi antara manusia. Dengan melihat hal ini, banyak sekali teknologi komunikasi yang berkembang di dalam masyarakat. Salah satunya adalah teknologi komunikasi pendidikan. Nah, dengan menggunakan media elektronik dalam pembelajaran, maka dikenal dengan pembelajaran elektronik atau e-learning. Dalam berbagai literatur, e-learning tidak terlepas dari jaringan internet. Karena media ini yang dijadikan sasaran untuk menyajikan ide dan gagasan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi komunikasi berperan dalam teknologi pembelajaran. Tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, teknologi pendidikan merupakan suatu kajian, baik teori maupun praktik, di mana suatu teknologi yang ada dapat dikembangkan dan diaplikasikan sesuai dengan aspek-aspek yang ada, guna kepentingan pendidikan tentunya. Nah, di sisi komunikasi mengambil peranan sebagai suatu kajian ilmu yang digunakan sebagai cara atau strategi dalam penyampaian pesan secara efektif dan efisien. Teknologi pendidikan nantinya akan mencetak seorang teknolog dalam bidang pendidikan yang akan berada pada bidang garapan seperti pembuatan media pembelajaran, kemudian menyusun kurikulum pendidikan, dan kegiatan optimalisasi pendidikan lainnya. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, komunikasi diperlukan untuk menciptakan suatu cara atau strategi agar pesan-pesan dari produk yang dihasilkan dapat dipahami oleh orang lain, ya, khususnya peserta didik. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dengan protokol aturan tertentu dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara kedua belah pihak. Nah, dalam proses komunikasi terlihat komponen siapa, kemudian mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat atau apa hasilnya. Komunikasi perubahan merupakan suatu proses untuk menyampaikan pesan yang mengandung sebuah atau beberapa makna. Nah, yang nantinya akan dipersepsikan oleh penerima pesan, baik itu berupa informasi, data-data, maksud atau keinginan. Pesan yang kita sampaikan dapat dilakukan dengan komunikasi kepada individu atau perorangan atau kelompok organisasi dan masyarakat luas. Masing-masing penerima pesan tersebut memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Nah, hal ini mengakibatkan efek yang timbul dari pesan yang kita sampaikan kepada masing-masing individu dapat berbeda-beda pula. Namun secara umum, proses komunikasi yang kita lakukan dapat dikatakan berhasil jika penerima pesan menerima efek dari apa yang kita sampaikan. Nah, efek yang dapat ditimbulkan dari proses komunikasi dapat berubah perubahan sikap atau perilaku, pemikiran, bahkan dapat menjadi sebuah konsep bagi orang lain. Dan tentunya efek-efek yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat konstruktif, ya, konstruktif. Nah, proses komunikasi dapat dilakukan secara langsung, ya, ini dengan secara bertatap muka, secara langsung, baik itu secara perorangan maupun kelompok, ya. Sedangkan secara tidak langsung kita dapat menggunakan alat atau media yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi. Nah, di era modern ini banyak sekali alat atau media yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi, seperti
komputer dan internetnya, dengan layanan website, email, chatting, media sosial dan sebagainya, handphone dengan layanan media sosial dan semua aplikasi yang ada di dalamnya. Dan dalam kehidupan sehari-hari, baik sadar atau tidak sadar, kita banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi. Dalam proses komunikasi terdapat beberapa komponen yang saling terkait, yaitu pertama, pengirim atau komunikator atau sender adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Komunikator dapat mengirimkan pesan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain. Nah, yang kedua adalah pesan atau message. Ya, adalah isi atau maksud yang akan disampaikan kepada pihak lain oleh satu pihak. Nah, pesan yang disampaikan dapat berupa pesan verbal, non-verbal, atau objek lainnya. Nah, yang ketiga adalah channel atau saluran. Channel ini adalah media di mana pesan disampaikan kepada komunikan dalam komunikasi antar pribadi tatap muka. Saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada atau suara. Teknologi komunikasi yang ada juga dapat digunakan sebagai salah satu media komunikasi. Ya, selanjutnya adalah protokol. Protokol ini adalah aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana mengkomunikasikan alat atau informasi yang dijalankan, atau disebut dapat berupa penggunaan tata bahasa, kode-kode tertentu yang disepakati secara universal. Nah, selanjutnya adalah penerima atau communicator atau receiver adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Penerima pesan dapat berupa individu, kelompok atau organisasi, dan masyarakat luas. Nah, yang keenam adalah feedback. Feedback, umpan balik, adalah tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan yang disampaikannya. Nah, salah satu tanda komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya feedback. Nah, komunikasi menyangkut teknologi komunikasi pendidikan. Ini merupakan kajian yang mempelajari tatanan pemahaman dan penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Dalam menganalisis konsep teknologi, di dalam pendidikan khususnya, mengadopsi hasil inovasi teknologi komunikasi dalam mengembangkan pendidikan dan pembelajaran, serta mampu menerapkan konsep dan prinsip secara kerja dan cara kerja hasil inovasi di bidang teknologi komunikasi dalam dunia pendidikan dan desain pembelajaran. Teknologi komunikasi dalam pembelajaran merupakan pemanfaatan teknologi komunikasi oleh guru, pengajar, dan siswa atau pelajar, di mana teknologi yang berkembang dapat menerapkan model pembelajaran berbasis TIK. Ya, kita menyingkat itu TIK, ya, teknologi informasi dan komputer, adalah pembelajaran elektronik atau e-learning. Jadi teknologi komunikasi dan dalam pembelajaran meliputi antara lain ada CBT atau Computer Based Training, pelatihan berbasis komputer. Kemudian ada CBI atau Computer Based Instruction, pembelajaran berbasis komputer. Dan Distance Learning atau belajar jarak jauh, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian Distance Education atau pendidikan jarak jauh. Kemudian Cybernetic Learning Environment atau lingkungan belajar jaringan maya. Kemudian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat dan kemajuannya yang begitu pesat tidak bisa dihindarkan. Perangkat teknologi seperti komputer, gadget seluler, dan internet sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan menggunakan teknologi itu bukan lagi barang mewah bagi kita, tetapi sudah menjadi suatu keharusan.
Perkembangan TIK yang cepat berpengaruh besar terhadap sebuah atau semua bidang kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Dengan adanya inovasi pada TIK, maka orang dengan cepat dapat belajar. Dan penyampaian informasi menjadi lebih mudah. Fungsi teknologi informasi komputer itu lebih dari sekedar mentransfer materi pembelajaran ke lingkungan digital, karena mereka diharapkan dapat menyediakan komunikasi dan kerjasama. Sehubungan dengan itu, maka penting sekali bagi guru untuk menguasai dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Di samping itu, menguasai dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran adalah tuntutan kompetensi guru saat ini. Guru harus memiliki kompetensi profesional pedagogik, kemudian kepribadian dan sosial. Pada kompetensi profesional itu dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya seorang guru harus menguasai dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Dikatakan dalam prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 bahwa pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. TIK merupakan salah satu kekuatan pendorong dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas tinggi. TIK dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan manajemen di sekolah, sehingga membantu meningkatkan standar. Saat ini, seiring dengan perkembangan dan kemajuannya, TIK mampu memberikan solusi dan layanan baru untuk kegiatan pendidikan. TIK dapat menawarkan alat baru untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, penggunaan TIK dalam pendidikan telah meningkatkan minat peserta didik. Meskipun alat TIK semakin populer, banyak guru-guru masih memiliki tantangan untuk mengintegrasikan alat TIK dalam kegiatan pembelajaran. Kendati TIK sekarang menjadi alat yang berguna di kelas, banyak guru masih berjuang untuk mengintegrasikan teknologi dalam praktik mengajar mereka. Pertanyaannya, apa tantangan utama pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di kelas? Kendala utama dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang dihadapi guru di sekolah adalah sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah komputer, laptop, dan infokus misalnya ya. Kendala berikutnya yang cukup tinggi mempengaruhi guru adalah pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, yaitu ketersediaan jaringan internet dan sinyal. Selanjutnya kendala adalah ketersediaan listrik, atau kemudian pengetahuan teknis guru tentang teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas menjadi kendala berikutnya dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran di kelas. Nah, kemudian ketakutan dan pertimbangan dampak negatif dari penggunaan alat berupa HP dan laptop di sekolah menjadi kendala guru memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas. Nah, atas pertimbangan ketakutan penyalahgunaan alat TIK ini, sekolah mengeluarkan kebijakan melarang siswa membawa HP ke sekolah. Kendala terkecil menghambat guru memanfaatkan TIK adalah terkait pengelolaan data. Selain kekurangan tersebut, masih ada jenis kekurangan lain yang dikemukakan. Seperti kurangnya waktu atau kurangnya pelatihan, kurangnya kesempatan, kemudian pengembangan diri dan lain sebagainya. Tantangan yang paling umum adalah kurangnya waktu guru untuk melakukan pelatihan. Mereka tidak punya cukup waktu untuk merencanakan rencana pembelajaran teknologi yang luar biasa atau menjelajahi berbagai aspek dalam internet atau perangkat lunak.
Nah, sebagai guru, banyak yang berkomentar bahwa dibutuhkan lebih banyak waktu untuk merancang proyek yang menyangkut penggunaan teknologi baru daripada menyiapkan pelajaran untuk mengajar dengan cara tradisional, dengan buku atau lembar kerja. Kita coba kelompokkan kelompok tantangan penggunaan TIK dalam proses pembelajaran dari 3 aspek, yaitu yang pertama kurangnya dukungan, lack of support, kurangnya kepercayaan atau lack of confidence, dan kurangnya perlengkapan atau lack of equipment. Nah, pertama, kurangnya dukungan para guru di sekolah sering merasakan banyak tekanan dari para pimpinan di sekolah untuk menggunakan TIK dalam pengajaran mereka. Untuk memiliki integrasi TIK yang sukses dalam pengajaran, maka kepala sekolah perlu memberikan dukungan yang tepat kepada para guru. Yang pertama, mengintegrasikan penggunaan TIK perlu diintegrasikan ke dalam bentuk kurikulum. Dan guru harus memiliki rencana yang jelas untuk menggunakan TIK dalam pengajaran. Yang kedua, kepemimpinan sekolah perlu memiliki visi dan misi yang jelas untuk mengintegrasikan teknologi dan memiliki rencana untuk mewujudkan dan berinvestasi dalam TIK untuk pembelajaran di kelas. Ketiga, pemerintah perlu mengalokasikan investasi infrastruktur pendidikan yang mendorong penggunaan TIK. Nah, sementara itu terkait kurangnya ketersediaan jaringan atau listrik dan sarana pendukung lainnya yang meliputi ketersediaan komputer, laptop, LCD, itu menjadi kendala kurangnya perlengkapan atau lack of equipment. Sebenarnya masalah jaringan bisa dimasukkan dalam kategori kurangnya dukungan dari manajemen sekolah. Sekolah harusnya menyediakan anggaran untuk mengadakan fasilitas internet di sekolah. Bisa dikaitkan dengan program gerakan literasi sekolah. Indikator bahwa sekolah sudah menjalankan program literasi digital adalah tersedianya fasilitas internet di sekolah. Masalah yang kedua adalah kurangnya kepercayaan guru dalam menghadapi banyak tantangan ketika mencoba untuk mengintegrasikan TIK dalam pengajaran mereka. Dan beberapa di antaranya adalah pengetahuan, kemudian keterampilan, kepercayaan, dan sikap guru sendiri. Kepercayaan dan sikap adalah faktor yang penting bagaimana guru menggunakan TIK dalam kegiatan mengajar. Nah, dengan demikian, sikap guru terhadap TIK merupakan faktor penting ketika menerapkan TIK dalam pengajaran. Nah, bukti empiris untuk mengklaim bahwa kepercayaan guru tentang praktik mengajar adalah penting dalam menjelaskan mengapa guru mengadopsi teknologi digital untuk pengajaran. Guru yang memahami manfaat menggunakan teknologi digital untuk mengajar dan belajar lebih mungkin menggunakan teknologi digital di sekolah. Satu sikap yang dimiliki para guru di semua tingkatan adalah kurangnya kepercayaan untuk menggunakan TIK dalam pengajaran mereka. Banyak guru takut menggunakan TIK dalam pengajaran mereka dan menjadi cemas ketika harus menggunakan pengetahuan TIK mereka. Selain itu, banyak guru juga kurang mengetahui tentang manfaat TIK dalam pendidikan. Jika guru tidak memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat potensial menggunakan teknologi informatika dan komputer dalam mengajar, mereka mungkin tidak memiliki motivasi untuk mengintegrasikan TIK dengan kegiatan pengajaran. Nah, masalah yang ketiga yakni kurangnya perlengkapan yang ditemukan, bahwa sebagian besar lembaga memiliki komputer, tetapi komputer sangat sedikit dan sebagian besar waktu mereka sedang
digunakan oleh siswa, yang menawarkan ilmu komputer dan teknologi informasi atau IT, ya, meninggalkan siswa-siswa dan guru dalam dilema. Berbagai penelitian menunjukkan beberapa penelitian alasan kurangnya akses ke teknologi. Guru mengeluh tentang bagaimana sulitnya memiliki akses ke komputer. Guru mengidentifikasi kekurangan jumlah komputer yang tidak mencukupi, peripheral yang tidak mencukupi, dan jumlah salinan perangkat lunak, dan kurangnya akses internet simultan sebagai hambatan utama untuk implementasi TIK di Indonesia atau institusi pendidikan. Aksesibilitas sumber daya TIK tidak menjamin keberhasilan implementasi dalam pengajaran. Dan ini bukan hanya karena kurangnya sarana dan prasarana TIK, tetapi juga karena masalah lain seperti kurangnya perangkat keras yang berkualitas baik, kemudian ya, pendidikan yang sesuai dengan perangkat lunak dan akses ke sumber daya TIK. Dari sekian banyak hambatan yang dihadapi oleh guru dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas, tentu harus dicari solusinya. Salah satu alternatif solusi mengatasi hambatan pemanfaatan TIK adalah dengan menerapkan model bring your own device, atau sebagaimana diketahui kemajuan teknologi sudah masuk ke seluruh lapisan-lapisan masyarakat. Bahkan kemajuan teknologi di rumah tangga itu jauh lebih cepat dibanding dengan kemajuan teknologi kebanyakan di sekolah-sekolah. Nah, dengan keterbatasan teknologi yang dimiliki sekolah, maka guru dapat melaksanakan pembelajaran berbasis TIK dengan meminta peserta didik membawa laptop atau smartphone ke sekolah. Nah, alat-alat ini dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ya, melalui penggunaan internet, maka bahan referensi dari materi yang sedang dipelajari lebih banyak dan cakupannya lebih luas. Guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran yang